Halo, selamat pagi ya. Hari ini kita kembali lagi berjumpa di channel sederhana kita. Pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa dan hari ini kita lakukan salah satu kegiatan aktivitas untuk menunjang daripada aktivitas keseharian kita pada kesempatan kali ini. Hari ini kita kembali turun sawah di awal bulan Desember tahun 2023. Di musim tanam tahun ini, akhir tahun ini kita memulai membajak sawah memakai traktor yang mar dengan kapasitas bahan bakar solar. Pada kesempatan kita kali ini dalam mereview daripada pembajakan sawah tentang budidaya tanam sawah akan kita lakukan sebagaimana biasanya. Namun yang perlu kita ketahui sama-sama bahwasanya untuk memulai awal tanam tahun depan harus dimulai dengan membajak sawah dengan memakai alat traktor yang sudah beberapa kali diberikan. Akan tetapi dalam pembajakan sawah kita kali ini dengan tahapan yang kedua, yakni tahapan yaitu mencincang daripada tanah-tanah yang ada pada sawah. Sebelumnya juga yang harus kita perhatikan adalah bahan pematang sawah yang ada di dalam sawah kita untuk membendung daripada ketahanan air sawah sehingga pembajakan sawah kita bisa bertahan, sehingga air yang ada bisa bertahan sehingga tanah dan air di sawah yang dilakukan untuk pembajakan sawah bisa meminimalisir daripada segala yang ada dalam pembajakan sawah. Namun pembajakan sawah kita kali ini kita memakai tahap yang kedua dengan pola mencincang sawah. Mencincang tanah yang ada di sawah maksudnya. Pola-pola yang dilakukan yang sangat sederhana dan yang sudah pernah dilakukan pembajakan sawah ini di akhir tahun 2023 akan kami lakukan untuk masa tanam akhir Desember menuju awal tahun di 2024. Pembajakan sawah sangat efektif jika dilakukan dengan traktor ataupun alat lainnya yang bisa menunjang daripada aktivitas pertanian yang ada di wilayah terkhusus di wilayah kami. Yaitu ada di Kabupaten Pinrang. Pembajakan sawah ini sebagai salah satu metode yang dilakukan semua petani yang ada di sini. Dengan melihat dari keterbatasan air dan ketahanan daripada sawah itu sendiri di dalam memanfaatkan lahan-lahan yang ada, karena sawah salah satu adalah lumbung padi di Sulawesi Selatan hingga akhirnya kita dapat melihat rantangan sawah yang ada di daerah sini. Namun ada beberapa juga para petani belum turun disebabkan karena belum tercukupi air dan bahkan belum melaksanakan daripada pembajakan. Hanya saja beberapa, untuk sementara hanya beberapa yang ada petani untuk membajakan sawahnya dengan metode yang sederhana dan metode yang traktor yang dipakai. Hingga pada akhirnya dalam proses ini menuju ke masih ada tahap-tahap selanjutnya di dalam pelaksanaan dan pembajakan sawah. Bukan saja hanya tahap ini, tetapi masih ada tahap-tahap selanjutnya yang dilakukan hingga betul-betul sawah sudah bisa ditanami dengan padi dengan varietas tertentu.
Semoga pada kesempatan kita kali ini dengan hasil panen yang dengan kapasitas harga panen tahun ini itu sudah cukup signifikan dengan harga antara 78, 76 dan bahkan pernah sampai dengan 71 per liter, 77.100, 77.200 dan bahkan pernah 7.900 dari harga gabah di musim yang kemarin. Semoga para petani untuk tahun depan masih dengan harga gabah dengan harga tersebut, sehingga kesejahteraan para petani bisa dirasakan, bukan saja hanya pengeluaran yang mereka lakukan, tetapi mereka juga memberikan manfaat bagi sentralisasi daripada masyarakat yang ada dalam penggunaan dan persediaan pasokan pangan yang ada di khususnya yang ada di Indonesia untuk masyarakat yang ada di Indonesia. Akan tetapi pengeluaran juga menjadi faktor penting daripada pengolahan, terutama dari bahan pestisida, herbisida, dan pemakaian solar dalam membajak sawah-sawah para petani yang ada di sini. Faktor itu sangat menentu dan sangat bisa menjadikan salah satu pegangan para petani di dalam menjalankan aktivitasnya, terutama ketersediaan daripada pasokan air, karena air adalah penunjang daripada segala aktiviti dan aktivitas dalam membajak sawah yang ada di daerah sini. Begitu pula yang ada di daerah-daerah lain. Air yang sangat menentukan, sangatlah bisa dimanfaatkan para petani dalam membajak sawah mereka. Di samping membajak sawah, juga perlu yang diperhatikan adalah bagaimana varietas daripada kapasitas sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam penanaman varietas bibit yang akan ditanam nantinya. Namun perlu diingat dengan musim cuaca yang akan terjadi di musim tanam kali ini bisa menjadi faktor penentu daripada hasil yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun petani, karena petani merupakan ujung tombak daripada ketersediaan pangan yang ada di Indonesia. Inilah menjadi salah satu perhatian khusus bagaimana petani bisa sejahtera, bukan hanya dari segi kesejahteraannya, tetapi penyediaan pupuk, penyediaan herbisida, pestisida, fungisida itu tidak terlalu kosnya mahal. Artinya biayanya yang sederhana dengan hasilnya maksimal, karena mengingat daripada kerja keras para petani menjadi salah satu bagian daripada usaha dalam menunjang ketahanan pangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.